Keluar sekarang juga. Suara Maya menggema satu gudang saat semua karyawan berhenti bekerja dan menoleh ke arah Arga. Di depan semua orang, wanita yang semalam dia selamatkan justru menunjuk wajahnya seperti menunjuk penjahat. Arga masih memegang map pengiriman saat tamparan keras mendarat di pipinya. Semua orang terdiam 1 detik, lalu mulai berbisik. Ada yang merekam, ada yang tertawa kecil. Maya berteriak lagi. "Setelah saya percaya, kamu malah nyuri uang perusahaan." Arga gemetar sambil menahan air mata. "Bu, saya nggak ambil apapun. Saya malah..." Maya memotong sambil mendorong dadanya. "Jangan akting jadi orang baik." Security langsung menyeret Arga keluar gerbang, sementara para karyawan menatapnya seperti sampah. Padahal beberapa jam sebelumnya, Arga baru saja menjual motor warisan almarhum ayahnya demi menyelamatkan perusahaan itu dari bangkrut. Kalau kamu ada di posisi Arga, kamu bakal diem atau balas semuanya? Subscribe dulu, karena Arga belum tahu, pengkhianatan ini baru permulaan. Arga masih berdiri di luar gerbang sambil menahan napas setelah dilempar keluar seperti pencuri. Beberapa karyawan yang tadi menonton masih melirik dari balik pagar sambil berbisik. Ada yang sengaja tertawa kecil saat security melempar tas lusuh milik Arga ke jalan. Isi tasnya berhamburan. Kotak bekal dari ibunya pecah di aspal. Arga jongkok memunguti barang-barangnya dengan tangan gemetar. Di layar ponselnya notifikasi terus masuk. Video dirinya ditampar Maya sudah menyebar ke grup karyawan. Captionnya bikin dadanya makin sesak. Maling sok suci akhirnya ketahuan. Arga menutup layar ponselnya kuat-kuat lalu berjalan pulang dengan langkah kosong. Rumah kontrakannya kecil, panas, dan nyaris gelap karena listrik token hampir habis. Ibunya langsung keluar saat dengar pintu dibuka. "Loh, motormu mana?" Arga diam. Ibunya baru sadar. Pipi anaknya merah membekas tamparan. "Arga, kamu kenapa?" Kalimat itu bikin pertahanan Arga runtuh. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, dia menangis di depan ibunya. "Saya dipecat, Bu. Saya dituduh nyuri." Ibunya ikut terduduk lemas. Arga lalu menceritakan semuanya. Bagaimana semalam dia melihat Maya panik karena pembayaran supplier gagal, lalu dia menjual motor warisan ayahnya agar perusahaan tetap berjalan. Lalu pagi harinya justru dipermalukan di depan semua orang. Ibunya menatap kosong ke sudut rumah tempat helm tua ayah Arga masih tergantung. "Itu motor terakhir peninggalan ayahmu." Arga menunduk. "Saya pikir saya lagi nolong banyak orang, Bu." Ibunya menggenggam tangan Arga erat. Kebaikan gak selalu langsung dibalas hari ini. Belum sempat Arga menjawab, ponsel ibunya berbunyi. Pesan dari rumah sakit. Tagihan obat ginjal jatuh tempo besok pagi. Kalau tidak dibayar, tindakan lanjutan dibatalkan. Arga membeku membaca pesan itu. Di saat pekerjaan hilang, motor hilang, nama baik hancur, sekarang kesehatan ibunya juga di ujung bahaya. Malam itu Arga keluar rumah mencari kerja tambahan apapun. Dia mendatangi warung, bengkel, tempat bongkar muat. Semua menolak. Salah satu pemilik toko bahkan menunjukkan video viral itu. "Kamu yang dituduh maling itu kan?" Arga mencoba menjelaskan. Pria itu langsung menggeleng. "Saya nggak mau masalah." Arga pulang menjelang subuh dengan wajah kosong dan kaki lecet. Saat membuka pintu rumah, dia melihat ibunya terbaring di lantai sambil memegangi dada dan kesulitan bernafas. Arga langsung berlari ke arah ibunya yang tergeletak di lantai. Bu, lihat saya." Napas ibunya pendek-pendek, tangannya dingin. Tetangga sebelah mendengar teriakan Arga lalu ikut masuk. "Cepat bawa ke rumah sakit." Arga dan tetangganya membawa ibunya ke klinik kecil pakai motor pinjaman tetangga. Di ruang IGD kecil itu, Arga mondar-mandir sambil wajah pucat. Dokter keluar dengan ekspresi serius. "Ginjal ibumu makin turun. Beliau harus dirujuk ke rumah sakit besar malam ini." Arga langsung bertanya pelan. "Biayanya berapa, Dok?" Dokter menyebut angka yang membuat kaki Arga lemas. Itu belum termasuk tindakan lanjutan. Arga menatap dompetnya. Isinya bahkan tak cukup untuk biaya ambulans. Dia langsung menelpon semua orang yang dia kenal. Teman gudang, mantan teman sekolah,
saudara jauh. Tak ada yang membantu. Beberapa bahkan langsung menolak setelah tahu namanya sedang viral. Satu mantan rekan gudang malah berkata dingin, "Maaf Gah, bos bilang jangan deket-deket sama kamu." Panggilan ditutup begitu saja. Arga menahan amarah sambil memukul tembok pelan. Di layar TV ruang tunggu, muncul berita bisnis lokal. Wajah Maya sedang diwawancarai karena perusahaannya berhasil selamat dari krisis semalam. Maya tersenyum di depan kamera. Semua ini hasil kerja tim yang jujur. Arga membeku menatap layar. Perawat menagih uang muka. Kalau tidak ada pembayaran malam ini, pasien harus dipindahkan. Ibunya yang setengah sadar memegang tangan Arga. "Sudah, bawa ibu pulang aja." Arga menggaleng keras. "Jangan ngomong begitu." Dia keluar rumah sakit sambil putus asa. Dia mencoba menjual ponselnya. Harganya terlalu murah. Dia menawarkan dirinya jadi buruh bongkar malam. Ditolak, karena video viral itu sudah menyebar. Saat duduk lemas di depan minimarket, ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Arga hampir tidak mengangkatnya. "Halo?" Suara wanita di ujung telepon terdengar gemetar. "Arga, ini Tia. Aku mantan staf accounting di kantor Maya." Arga langsung berdiri. "Ada apa?" Tia menarik napas panjang seperti sedang menangis. "Aku lihat ibumu di rumah sakit tadi, dan aku nggak bisa diam lagi." Arga menegang. "Maksud kamu apa?" Tia menarik napas panjang. "Yang nyuri uang perusahaan itu bukan kamu, tapi Riko." Dunia Arga seperti berhenti sesaat. Mobil ambulans lewat di depannya. Suara klakson bercampur dengan napas Arga yang makin berat. Tia melanjutkan dengan suara berbisik. "Aku punya bukti transfernya. Tapi kalau Riko tahu aku bicara sama kamu, hidupku habis." Arga menatap gedung rumah sakit tempat ibunya sedang berjuang, lalu mengepalkan tangan kuat-kuat. Untuk pertama kalinya sejak dihancurkan di depan semua orang, Arga tahu siapa orang yang sebenarnya menghancurkan hidupnya. Arga langsung menemui Tia di sebuah warung kopi kecil dekat terminal. Masih memakai baju rumah sakit yang kusut karena semalaman menjaga ibunya. Tia datang sambil terus menoleh ke belakang seperti takut diikuti seseorang. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menyerahkan flash disk kecil ke meja. "Semua ada di sini," bisiknya. Arga langsung mengambilnya. "Kenapa kamu baru ngomong sekarang?" Mata Tia langsung merah. "Karena aku juga dihancurin." Tia bercerita kalau malam sebelum Arga dipecat, dia melihat Riko masuk ruang finance setelah semua orang pulang. Riko memindahkan dana perusahaan ke rekening lain. Saat Tia mempertanyakan itu, Riko malah mengancam. Besok paginya, Tia dipaksa resign diam-diam. Kalau menolak, keluarganya diancam akan ikut kena masalah. "Aku takut, Gah. Tapi waktu lihat kamu dipermalukan kayak kemarin, aku nggak bisa tidur." Arga menatap flash disk itu seperti melihat harapan terakhir. "Kalau ini asli, hidup saya bisa balik." Tia langsung menahan tangan Arga. "Jangan datang sendirian ke kantor, Riko bahaya." Tapi Arga sudah terlalu marah. Dia langsung menuju kantor Maya. Di lobi, 2 security langsung berdiri menghalangi. "Nama kamu sudah di blacklist." Arga menunjukkan flash disk. "Saya cuma mau bicara 5 menit sama Bu Maya." Salah satu security tertawa kecil. "Kemarin diusir masih belum kapok." Beberapa karyawan yang lewat mulai mengenali Arga. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. "Itu maling kemarin, berani banget balik." Pintu lift terbuka. Maya keluar bersama beberapa klien penting. Arga langsung menerobos. "Bu Maya, saya punya bukti." Maya berhenti. Tatapannya dingin. "Kamu masih berani datang ke sini." "Yang nyuri bukan saya." Arga mengangkat flash disk. "Ini bukti kalau Riko..." Belum selesai bicara, Riko muncul dari belakang Maya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Maya, jangan percaya orang putus asa." Maya menatap Arga dengan jijik. "Kamu bikin malu perusahaan saya lagi." Arga memohon, "Cuma 5 menit, Bu." Maya meraih flash disk itu. Arga sempat berharap, tapi detik berikutnya, Maya menjatuhkan flash disk itu ke lantai marmer, lalu menginjaknya sampai pecah di depan semua orang. Suara retaknya bikin Arga membeku. "Sekarang keluar sebelum saya laporkan kamu ke polisi." Semua klien melihat, beberapa merekam diam-diam. Riko menatap Arga sambil tersenyum tipis. Arga keluar dengan napas berantakan. Ponselnya tiba-tiba berdering dari rumah sakit. "Pak Arga, kondisi ibu Anda menurun. Kami butuh persetujuan tindakan sekarang."
Arga menutup wajah dengan tangan. Bukti hancur, ibunya kritis, dan orang yang menghancurkan hidupnya masih berdiri nyaman di dalam gedung itu. Tapi malam itu Tia menelpon lagi dengan suara panik. "Gah, Riko tahu aku kasih bukti ke kamu." Arga langsung berdiri. "Apa maksudmu?" Suara Tia makin gemetar. "Dia lagi ke kantor malam ini. Dia mau hapus semua jejak yang tersisa." Arga langsung keluar dari rumah sakit tanpa sempat duduk lagi. Ibunya sedang dipasang alat bantu napas. Dokter bilang mereka masih bisa menahan kondisi ibunya beberapa jam. Tapi Arga tahu waktunya makin sempit. Kalau bukti terakhir hilang malam itu, semuanya selesai. Dia bertemu Tia di parkiran belakang kantor yang gelap. Tia memakai hoodie dan masker. Wajahnya penuh panik. "Aku cuma bisa bukain akses gudang belakang 5 menit. Arga mengangguk. "Setelah ini kamu pergi." Tia menyerahkan kartu akses cadangan. Tangannya dingin saat menyentuh tangan Arga. "Kalau ketahuan, kita habis." Arga masuk lewat pintu belakang gudang lama yang sudah jarang dipakai. Lampu banyak yang mati. Suara mesin pendingin terdengar berat. Dia berjalan pelan sambil merekam dengan ponselnya. Dari ruang arsip keuangan, terdengar suara Riko. "Astaga, semua file ini harus hilang malam ini." Arga mengintip dari celah pintu. Riko bersama 2 anak buahnya sedang membuka dokumen, mencabik kertas, lalu membakarnya di tong besi kecil. Laptop accounting juga sedang dibersihkan datanya. Salah satu anak buah Riko terlihat gugup. "Pak, kalau Bu Maya tahu?" Riko langsung membentak. "Maya itu cuma sibuk jaga image. Dia percaya apa yang saya bilang." Arga merekam semua ucapan itu. Lalu Riko tertawa sambil berkata, "Dan si bodoh Arga cocok jadi kambing hitam." Rahang Arga mengeras. Tangannya gemetar menahan marah. Saat mundur pelan, kakinya tak sengaja menyenggol palet besi kosong. Brak! Suara keras menggema satu gudang. Semua orang langsung menoleh. Riko berteriak, "Siapa di sana?" Arga langsung lari. 2 anak buah Riko mengejar sambil membawa kayu palet. Arga berlari melewati rak-rak tinggi gudang. Barang jatuh berantakan. Alarm sensor pintu aktif, security mulai bergerak ke area belakang. Salah satu anak buah Riko hampir menangkap baju Arga. Arga menendang troli hingga pria itu jatuh menabrak kardus. Riko tetap mengejar sambil berteriak, "Ambil HP dia!" Arga memanjat area loading dock, lalu melompat ke bak terkosong. Kakinya terkilir saat mendarat. Dia meringis, tapi tetap bangkit. Security mulai datang dari arah depan. Arga terjebak di tengah. Depan security, belakang Riko. Tepat saat semua hampir menangkapnya, Tia tiba-tiba menyalakan sprinkler gudang. Air menyembur deras, lampu padam sesaat. Semua panik berteriak. Dokumen yang sedang dibakar langsung basah. Riko marah besar. "Tia!" Dalam kekacauan itu, Arga berhasil kabur lewat pintu samping sambil menggenggam ponselnya erat. Dia masuk ke mobil Tia yang sudah menunggu. Mereka melaju cepat meninggalkan gudang. Napas Arga masih berantakan saat dia memutar rekaman itu. Video Riko terlihat jelas. Suaranya terdengar jelas. Bukti akhirnya ada di tangan Arga. Tapi saat mereka berhenti di lampu merah, ponsel Arga kembali berdering dari rumah sakit. Suara perawat terdengar buru-buru. "Pak Arga, ibu Anda kritis. Kalau ingin bertemu, segera datang sekarang." Arga langsung meminta Tia putar balik ke rumah sakit. Sepanjang jalan, dia terus menatap layar ponselnya yang berisi rekaman Riko sambil tangan gemetar. Dia punya bukti, tapi ibunya sedang sekarat. Sesampainya di rumah sakit, Arga berlari ke ruang perawatan. Dokter baru keluar. Wajahnya serius. "Kami berhasil menstabilkan kondisi ibu Anda sementara, tapi operasi harus dilakukan maksimal besok siang." Arga menutup wajahnya lega sekaligus hancur. "Kalau saya belum punya uang?" Dokter diam sesaat. "Kami nggak bisa menunggu terlalu lama." Ibunya yang lemah menarik tangan Arga. "Jangan tinggalkan ibu demi balas dendam." Arga menunduk sambil menangis pelan. "Saya cuma mau nama kita bersih lagi, Bu." Pagi harinya, berita besar muncul. PT Langit Antar Nusantara mengadakan penandatanganan kontrak nasional dengan investor terbesar mereka di hotel mewah pusat kota. Acara itu disiarkan media bisnis lokal. Tia langsung menelpon. "Ini kesempatan terakhir.
Arga langsung paham. Kalau bukti dibuka di sana, Riko hancur di depan semua orang. Dan Maya tidak bisa lari. Arga datang ke hotel memakai kemeja lama milik almarhum ayahnya. Lipatannya masih terlihat. Sepatu lusuhnya kontras dengan tamu-tamu berdasi mahal. Di depan ballroom, security langsung menghadang. "Kamu gak terdaftar." Arga mencoba menjelaskan. "Saya cuma mau bicara 5 menit. Security mengenali wajah Arga dari video viral. "Oh, maling gudang itu." Beberapa tamu menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Arga menahan malu. Lalu dia melihat Maya turun dari mobil mewah bersama Riko. Kamera langsung menyorot mereka. Maya tersenyum di depan wartawan seperti tak pernah menghancurkan hidup siapapun. Arga langsung menerobos kerumunan. "Bu Maya!" Semua kepala menoleh. Maya langsung kaku saat melihat Arga. "Kamu lagi?" Arga mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. "Saya punya bukti kalau Riko pencuri sebenarnya." Riko langsung maju duluan. "Dia bohong lagi." Maya berteriak ke security. "Usir dia sekarang." Dua security menarik tubuh Arga di depan wartawan dan tamu investor. Ponselnya jatuh. Layarnya retak. Orang-orang mulai merekam. Seseorang berteriak, "Ini orang yang viral itu." Arga berteriak sambil ditarik. "Lihat videonya dulu." Maya menunjuk pintu keluar. "Kamu cukup mempermalukan saya." Arga jatuh di lantai ballroom. Semua orang melihatnya seperti sampah. Riko tersenyum puas. Arga hampir putus asa. Sampai layar LED raksasa di dalam ballroom tiba-tiba mati total. Lampu berkedip. Suara presentasi terputus. Lalu layar besar itu menyala kembali. Dan wajah Riko muncul di layar raksasa. Semua orang membeku. Dia berhasil masuk ke ruang kontrol hotel. Seluruh ballroom langsung sunyi saat video di layar raksasa mulai berjalan. Arga masih terduduk di lantai sambil napas berantakan. Security yang tadi menyeretnya ikut berhenti. Semua mata sekarang tertuju ke layar. Wajah Riko terlihat jelas di rekaman gudang malam itu. Dia sedang membakar dokumen sambil tertawa. Suara Riko terdengar keras di seluruh ruangan. Arga itu bodoh. Gampang banget dijadiin kambing hitam. Ruangan langsung gaduh. Beberapa investor berdiri dari kursinya. Wartawan saling dorong mendekat ke layar. Maya membeku. Wajahnya perlahan pucat. Riko panik. Itu editan. Video belum berhenti. Rekaman berlanjut saat Riko memerintahkan anak buahnya menghapus data transaksi perusahaan. Lalu muncul potongan suara lain. "Maya cuma percaya apa yang saya bilang." Kalimat itu menghantam Maya lebih keras dari apapun. Dia perlahan menoleh ke Riko. Tatapan matanya berubah total. "Apa ini benar?" Riko langsung meraih mic. "Semua ini jebakan." Tapi sebelum dia bicara lebih jauh, dia masuk dari pintu belakang ballroom sambil membawa map tebal. Rambutnya berantakan. Dia seperti habis berlari. "Kalau video itu kurang, saya bawa bukti transfer asli." Semua orang menoleh ke Tia. Riko langsung pucat total. Tia menyerahkan dokumen ke investor utama. Mutasi rekening diperlihatkan di depan semua direksi. Nomor rekening pribadi Riko muncul jelas. Jumlah uangnya sangat besar. Investor langsung membanting map ke meja. "Ini penipuan." Riko mundur beberapa langkah. Dia mencoba kabur lewat pintu samping. Dua petugas keamanan hotel langsung menahan tubuhnya. Riko meronta, "Lepasin saya." Wartawan berebut mengambil gambar. Flash kamera menyala bertubi-tubi. Maya berjalan mendekati Riko dengan wajah gemetar. "Semua ini gara-gara kamu." Riko tiba-tiba tertawa panik. "Bukan cuma saya." Semua diam. Riko menunjuk Maya di depan semua orang. "Kamu juga pantas hancur." Maya terdiam. Riko berteriak makin keras. "Karyawan miskin itu jual motor warisan ayahnya buat nutup uang yang saya curi." Ballroom langsung sunyi total. Maya seperti berhenti bernafas. Dia perlahan menoleh ke Arga. "Apa?" Arga diam. Tia menangis sambil mengangguk. "Itu benar."
Maya mundur selangkah seperti baru ditampar kenyataan. Dia teringat malam saat Arga datang membantu. Terlihat jelas wajahnya mulai hancur di depan semua orang. Sementara Arga masih berdiri dengan pakaian lusuh, untuk pertama kalinya orang-orang di ruangan itu berhenti melihatnya sebagai pencuri. Ballroom masih sunyi. Saat Maya menatap Arga seperti baru sadar, dia telah menghancurkan orang yang salah. Wartawan terus mengambil gambar. Bisik-bisik mulai berubah. Ternyata dia bukan maling. Kasian banget. Arga berdiri perlahan sambil memegang ponsel retaknya. Wajahnya tetap datar. Justru itu yang bikin Maya makin terpukul. Dia berjalan pelan mendekati Arga. Sepatu mahalnya berhenti tepat di depan sepatu lusuh Arga. Lalu sesuatu yang membuat semua orang syok terjadi. Maya menundukkan kepala. Aku salah. Semua wartawan langsung maju. Flash kamera makin brutal. Maya menahan tangis. Aku menghina kamu di depan semua orang, padahal kamu yang menyelamatkan perusahaan ini. Arga hanya menatap dingin. Sekarang ibu percaya? Maya tak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Riko yang sedang ditahan justru tertawa histeris. Bagus, sekarang semua hancur. Polisi akhirnya datang dan memborgol Riko di depan media. Riko masih berteriak sambil diseret keluar. Maya, kamu sama bodohnya. Tak ada yang membelanya lagi. Begitu Riko pergi, investor utama mendekati Maya dengan wajah keras. Kami tunda kontrak ini. Maya langsung panik. Tolong beri saya waktu. Investor memotong. Kamu gagal menjaga perusahaanmu sendiri. Mereka pergi satu persatu. Direksi ikut meninggalkan ballroom. Dalam hitungan menit, Maya kehilangan kepercayaan semua orang. Dia menoleh ke Arga lagi seperti orang tenggelam mencari bantuan terakhir. Tapi ponsel Arga kembali berdering. Rumah sakit. Wajah Arga langsung berubah. Dia mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Suara dokter terdengar cepat. Pak Arga, ibu Anda mengalami penurunan drastis. Kami harus operasi sekarang. Arga langsung pucat. Dok, saya belum punya uang. Dokter terdiam sesaat. Kalau terlalu lama, kami nggak bisa jamin. Panggilan terputus. Dunia Arga seperti runtuh lagi. Baru saja namanya bersih, sekarang dia bisa kehilangan ibunya. Arga berbalik dan langsung berlari keluar ballroom. Maya mengejarnya sambil melepas heels mahalnya agar bisa berlari lebih cepat. Arga, tunggu. Arga berhenti di lobi hotel. Matanya merah. Apalagi yang ibu mau? Maya menangis tanpa menjaga harga dirinya lagi. Saya akan bayar semua biaya ibumu. Arga tertawa pahit. Uang bisa bayar rumah sakit, tapi nggak bisa hapus apa yang ibu lakukan. Maya menunduk. Saya tahu. Arga masuk taksi dan pergi ke rumah sakit. Maya berdiri sendirian di depan hotel mewah. Tanpa investor, tanpa direksi, tanpa harga diri yang tadi dia banggakan. Lalu ponsel Maya berdering. Panggilan dari Dewan Pemegang Saham. Dan suara di ujung telepon membuat wajahnya semakin pucat. Kami adakan rapat darurat malam ini. Posisi kamu terancam. Ruangan rapat langsung panas begitu Arga masuk masih memakai pakaian sederhana dari rumah sakit. Beberapa direksi saling pandang lalu tertawa kecil tanpa menutupi ekspresi meremehkan. Kita sedang rapat penyelamatan perusahaan, kenapa malah bawa mantan kuli gudang? Ini rapat direksi, bukan acara amal. Arga tetap berjalan sampai depan meja panjang tanpa menunduk sedikit pun. Maya menatap mereka dingin. Orang yang kalian hina ini justru bertahan saat kalian semua sibuk menyelamatkan nama masing-masing. Salah satu direktur senior menyindir. Kalau cuma mau drama pengakuan dosa, kami tidak punya waktu. Arga pelan meletakkan map tebal di atas meja.
Itu rancangan sistem distribusi gudang yang saya buat selama 3 tahun. Beberapa direksi kembali tersenyum meremehkan. Karyawan bongkar muatan bikin rancangan perusahaan. Lucu juga. Investor utama membuka halaman pertama sambil terlihat malas. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Dia membalik halaman berikutnya lebih cepat. Lalu halaman berikutnya lagi. Ruangan mulai sunyi. Investor itu akhirnya berdiri. Siapa yang buat semua detail ini? Saya, jawab Arga singkat. Investor menatap direksi satu persatu. Dia menemukan kebocoran distribusi di 7 titik. Dia mengangkat dokumen lain. Biaya operasional bisa dipangkas miliaran per tahun. Direksi yang tadi tertawa mulai gelisah. Salah satu dari mereka buru-buru mencoba menyelamatkan muka. Mungkin proposal ini bisa kita review dulu. Investor langsung memotong. Review? Dia membanting map ke meja. Kalian bahkan gak pernah turun ke gudang tapi merasa paling pintar. Ruangan mendadak diam total. Maya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu simpan ini sendirian? Arga senyum tipis, pahit. Karena orang seperti saya biasanya cuma disuruh angkat barang, bukan didengar. Kalimat itu membuat beberapa direksi langsung menunduk malu. Salah satu pemegang saham yang tadi paling keras perlahan berkata, kalau proposal ini dijalankan, kontrak investor masih bisa diselamatkan. Investor utama mengangguk. Bukan cuma selamat, dia menatap Arga tajam. Perusahaan ini bisa tumbuh jauh lebih besar. Suasana langsung berubah. Orang yang tadi mencibir mulai panik. Mereka sadar posisi mereka justru sedang terancam. Lalu salah satu direktur buru-buru tersenyum palsu ke Arga. Mungkin kita bisa bahas jabatan strategis untuk kamu. Arga menatapnya datar. Bapak bahkan gak tahu nama saya 1 jam lalu. Ruangan langsung kaku. Tak ada yang berani menjawab. Untuk pertama kalinya, mereka dipaksa melihat Arga bukan sebagai karyawan rendahan, tapi orang yang memegang masa depan perusahaan. Ruangan rapat masih hening setelah investor utama menutup map milik Arga. Dia berdiri perlahan, lalu menatap seluruh direksi. Saya tarik ancaman pembatalan kontrak. Semua langsung menoleh. Investor itu menunjuk proposal Arga. Kalau sistem ini dijalankan, perusahaan justru bisa tumbuh lebih besar. Direksi mulai panik. Orang-orang yang tadi meremehkan Arga sekarang saling tatap. Salah satu direktur tua langsung berubah nada. Mungkin kita bisa diskusikan posisi baru untuk Arga. Arga menatap mereka datar. Beberapa menit lalu mereka menertawakannya. Sekarang mereka bicara seolah mendukungnya sejak awal. Maya berdiri dari kursinya. Saya punya keputusan. Semua diam. Maya menarik kartu akses CEO dari tasnya lalu meletakkannya di meja rapat. Aku mundur dari posisi CEO. Ruangan langsung heboh. Apa? Kamu gak bisa ambil keputusan sepihak. Maya menatap semua orang satu persatu. Saya salah memilih orang. Saya menganjurkan orang yang justru menyelamatkan perusahaan. Dia menoleh ke Arga. Saya nggak pantas memimpin siapapun sekarang. Maya lalu mendorong map proposal Arga ke tengah meja. Kalau kalian mau perusahaan ini selamat, dengarkan orang yang selama ini kalian injak. Investor utama tersenyum tipis. Saya setuju. Direksi tak punya banyak pilihan. Akhirnya, Arga diangkat menjadi kepala operasional baru. Bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka benar-benar membutuhkan otaknya. Hari pertama Arga kembali ke gudang, suasananya benar-benar berbeda. Gerbang yang dulu jadi tempat dia diseret keluar, sekarang dibuka lebar untuknya. Para karyawan berdiri berjajar. Banyak yang menunduk malu. Security yang dulu melempar tasnya maju lebih dulu. Maafkan saya, Pak Arga. Arga hanya menatapnya tenang. Kamu cuma ikut orang yang salah. Lalu beberapa karyawan yang dulu menertawakan video viralnya ikut meminta maaf. Arga tidak mempermalukan mereka balik. Dia hanya berkata singkat. Mulai hari ini, gak ada lagi orang kecil yang diperlakukan kayak sampah di tempat ini. Semua dia mendengar itu. Saat Arga masuk ruang kerjanya, dia melihat sesuatu di meja. Kunci motor lamanya. Arga membeku.
Maya muncul dari pintu. Kini tanpa pakaian mahal, tanpa pengawal. Hanya berdiri seperti orang biasa. Saya cari pembeli motormu sampai ketemu. Arga keluar ruangan. Motor warisan ayahnya sudah diperbaiki total. Bahkan goresan lama di bodinya masih dipertahankan. Arga menyentuh setangnya perlahan. Matanya mulai basah. Maya berdiri di belakangnya. Saya tahu ini nggak cukup. Arga terdiam lama. Lalu akhirnya bicara pelan. Kesalahan terbesar ibu bukan soal tamparan itu. Maya menahan nafas. Arga menatapnya lurus. Ibu terlalu cepat percaya orang berjas dan terlalu mudah merendahkan orang yang pakai seragam kotor. Maya menangis tanpa suara. Di belakang mereka, seluruh karyawan mendengar kalimat itu, dan tak satu pun bisa membantah. Beberapa bulan berlalu, dan suasana di perusahaan itu benar-benar berubah. Gudang yang dulu penuh bentakan, sekarang jauh lebih tertata. Ruang istirahat karyawan diperbaiki, jam lembur dibayar tepat waktu. Karyawan level bawah kini bisa melapor langsung tanpa takut dibungkam atasan. Di pintu masuk gudang, bahkan terpampang aturan baru besar-besar. Hormati semua pekerja. Jabatan bukan alasan merendahkan manusia. Kalimat itu ditulis atas perintah Arga. Dan semua orang tahu kenapa aturan itu ada. Arga sekarang memimpin operasional perusahaan. Bukan dari ruangan mewah. Dia masih sering turun langsung ke gudang. Masih ikut angkat barang kalau keadaan sedang sibuk. Itu yang membuat para pekerja loyal padanya. Suatu pagi, security yang dulu menyeret Arga keluar melihat pemandangan yang membuatnya diam. Arga datang ke kantor, mengantar ibunya kontrol rumah sakit menggunakan motor warisan ayahnya. Ibunya sudah jauh lebih sehat. Masih lemah, tapi bisa tersenyum lagi. Saat turun dari motor, ibunya menepuk bahu Arga. Ayahmu pasti bangga. Arga hanya tersenyum sambil menahan mata basah. Di sisi lain, Maya benar-benar menepati ucapannya. Dia mundur dari kursi tertinggi perusahaan. Tapi dia tidak kabur. Dia tetap bekerja dari bawah untuk memperbaiki semua kesalahannya. Kini dia sering terlihat memakai seragam sederhana di gudang, membantu administrasi, mendengar keluhan karyawan, kadang dia dimarahi vendor, dan dia menerima semuanya tanpa melawan. Banyak orang yang dulu menjilatnya sekarang justru menjauh. Maya merasakan sendiri, rasanya kehilangan kuasa. Suatu siang saat jam makan, Maya duduk sendirian di bangku plastik belakang gudang. Makan nasi kotak sederhana. Tak ada meja khusus lagi. Arga lewat dan berhenti. Maya menatapnya pelan. Masih marah sama saya? Arga duduk di depannya. Kadang masih ingat semuanya. Maya menunduk. Itu adil. Arga melihat para pekerja yang sekarang bisa tertawa tanpa takut. Lalu dia berkata pelan. Saya nggak butuh balas dendam lagi. Maya mengangkat wajahnya. Arga melanjutkan. Saya cuma nggak mau ada orang lain ngalamin apa yang saya alami. Maya menangis kecil. Untuk pertama kalinya, itu bukan tangisan orang kaya yang kehilangan jabatan, tapi tangisan seseorang yang benar-benar sadar dirinya pernah sangat salah. Sore harinya, Arga berdiri di gerbang gudang. Gerbang yang dulu jadi tempat dirinya dilempar seperti sampah. Dia menatap keluar cukup lama. Lalu security membuka pintu besar itu untuk truk pengiriman baru. Para karyawan berdiri memberi salam hormat saat Arga berjalan masuk. Di pintu depan, dengan kepala tegak, dan kali ini tak ada satu orang pun yang berani merendahkannya lagi.